Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung teman-teman menonton video saya kapan dan waktu kapan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Laplace. Pertama itu pendahuluan transformasi Laplace. Jika fungsi X adalah suatu pernyataan dalam X yang didefinisikan untuk X lebih besar dari sama dengan 0, maka transformasi Laplace dari fungsi X dinotasikan dengan Laplace fungsi X. Didefinisikan sebagai Laplace fungsi X sama dengan integral 0 sampai tak hingga eksponensial pangkat minus Sx dikali fungsi X dx, di mana X adalah suatu variabel yang nilai-nilainya dipilih sedemikian rupa agar integral semi-infinity. Infinity-nya selalu konvergen, dan variabel S akan dijelaskan lebih lanjut pada notasi transformasi Laplace inverse. Langsung saja ke contoh soal. Transformasi Laplace dari fungsi X sama dengan eksponensial pangkat minus Kx untuk X lebih besar dari sama dengan 0, di mana K adalah konstanta. Untuk solusi pengerjaan yaitu kita buat dalam bentuk Laplace, yaitu Laplace eksponensial pangkat minus Kx sama dengan integral X sama dengan 0 sampai tak hingga eksponensial pangkat minus Sx dikali eksponensial pangkat minus Kx dx, sama dengan buka kurung eksponensial pangkat S ditambah K kali X per minus S ditambah K tutup kurung X sama dengan 0 sampai tak hingga, sama dengan 0 dikurang minus 1 per S ditambah K. Laplace eksponensial pangkat minus Kx sama dengan 1 per S tambah K. S tambah K lebih besar dari 0 harus dipenuhi untuk menjamin integralnya konvergen di kedua limit. Asalkan S ditambah K lebih besar dari 0, itu asalkan S lebih besar dari minus K. Kedua, transformasi Laplace inverse. Transformasi Laplace adalah suatu pernyataan dalam variabel yang dinotasikan dengan fungsi S. Dikatakan fungsi X dan fungsi S sama dengan Laplace fungsi X membentuk suatu pasangan transformasi atau transform pair. Ini berarti bahwa jika fungsi S adalah transformasi Laplace dari fungsi X, maka fungsi X adalah transformasi Laplace dari Laplace inverse dari fungsi S, dan dapat ditulis fungsi X sama dengan Laplace inverse fungsi X. Tidak ada definisi integral yang sederhana dari transformasi Laplace inverse. Jadi, cara mencarinya dengan cara bekerja dari belakang ke depan. Untuk contoh, jika fungsi X sama dengan 4, maka transformasi Laplace-nya jadi 4 Laplace fungsi X sama dengan fungsi X sama dengan fungsi S sama dengan 4 per S. Dan jika fungsi S sama dengan 4 per S, maka transformasi Laplace inverse-nya adalah Laplace inverse fungsi S sama dengan fungsi X sama dengan 4. Catatan, kemampuan untuk mencari transformasi Laplace dari suatu pernyataan dan kemudian menginverskannya, inilah yang membuat transformasi Laplace sangat berguna untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Dan dapat teman-teman lihat di halaman ini atau di slide ini adalah contoh-contoh dari transformasi Laplace maupun transformasi inverse Laplace inverse. Oke, langsung saya ke 3. Transformasi Laplace dari suatu turunan. Laplace fungsi X sama dengan fungsi S, maka transformasi Laplace dari turunannya fungsi turunan pertama fungsi X adalah Laplace turunan pertama fungsi X sama dengan integral X sama dengan 0 sampai tak hingga eksponensial pangkat minus Sx dikali turunan pertama fungsi X dx. Hal ini dapat diselesaikan dengan integral perbagian. Laplace fungsi turunan pertama fungsi X sama dengan integral X sama dengan 0 sampai tak hingga eksponensial minus Sx dikali fungsi pertama turunan pertama fungsi X dx, sama dengan integral X sama dengan 0 sampai tak hingga dikali eksponensial pangkat minus Sx dikali turunan pertama fungsi X dx, sama dengan integral X sama dengan 0 sampai tak hingga U dikali X dv kali X, sama dengan buka kurung U dikali X dikali V kali X
tutup kurung X sama dengan 0 sampai T hingga dikurang integral X sama dengan 0 sampai T hingga V dikali X dikali DU dikali X, di mana U sama dengan eksponensial pangkat minus SX, maka DU adalah minus S eksponensial pangkat minus SX dx, dan di mana dvx sama dengan turunan pertama fungsi X dx, maka Vx sama dengan fungsi X. Sehingga substitusi dalam rumus integral perbagian akan menghasilkan Laplace turunan pertama X sama dengan eksponensial pangkat minus SX dikali fungsi X kurung X sama dengan 0 sampai dengan T hingga ditambah S integral X sama dengan 0 sampai T hingga eksponensial pangkat minus SX dikali fungsi X dx sama dengan 0 dikurang F0 ditambah S fungsi S jika eksponensial pangkat minus SX dikali fungsi X adalah 0, maka kalau X adalah T hingga. Dengan kata lain, Laplace fungsi turunan pertama fungsi X sama dengan S fungsi S dikurang F0. Jadi transformasi Laplace dari fungsi X diberikan dalam bentuk transformasi Laplace dari fungsi X itu sendiri. Dan nilai dari fungsi X untuk X sama dengan 0. 4. Dua sifat dari transformasi Laplace. 1. Transformasi Laplace maupun inversnya, kedua-duanya adalah transformasi linear yang berarti di bawah. Transformasi dari suatu jumlah atau selisih dari pernyataan adalah jumlah atau selisih dari masing-masing transformasi itu sendiri. Dengan kata lain, Laplace fungsi X plus minus Gx sama dengan Laplace fungsi X plus minus Laplace Gx, dan Laplace inverse fungsi fungsi S plus minus Gs sama dengan Laplace inverse fungsi S plus minus Laplace inverse Gs. Kedua, transformasi dari suatu pernyataan yang dikalikan dengan suatu konstanta adalah konstanta tersebut dikalikan dengan transformasi dari pernyataan tersebut. Artinya, Laplace K fungsi X sama dengan K dikali Laplace fungsi X, dan Laplace inverse K kali fungsi S sama dengan K dikali Laplace inverse fungsi S, di mana K adalah konstan. Kelima, membuat transformasi Laplace baru. Untuk memperoleh transformasi Laplace dari fungsi X, kita seringkali harus melakukan integrasi perbagian. Kadangkala berulang-ulang, akan tetapi karena Laplace turunan pertama X sama dengan S Laplace fungsi X dikurang fungsi 0. Kita dapat menghindari proses ini apabila kita mengetahui transformasi dari turunan fungsi X dari turunan pertama fungsi X. Sebagai contoh adalah soal tentang mencari transformasi Laplace dari pernyataan fungsi X sama dengan X. Sekarang turunan pertama fungsi X sama dengan 1 dan fungsi 0 sama dengan 0. Sehingga mensubstitusikannya ke dalam persamaan, Laplace turunan pertama fungsi X sama dengan S dikali Laplace fungsi X dikurang fungsi 0. Diperoleh Laplace 1 sama dengan S Laplace X dikurang 0, berarti 1 per S sama dengan S Laplace X, sehingga Laplace X sama dengan 1 per S kuadrat. Contoh, tentukanlah transformasi Laplace dari fungsi X sama dengan X kuadrat. Jawabannya karena fungsi X sama dengan X kuadrat dan turunan fungsi X sama dengan 2X dan fungsi 0 sama dengan 0. Substitusikan ke dalam Laplace turunan pertama fungsi X sama dengan S dikali Laplace fungsi X dikurang fungsi 0 akan menghasilkan Laplace 2X sama dengan S dikali Laplace X pangkat 2 dikurang 0, sehingga 2 dikali Laplace X sama dengan S dikali Laplace X kuadrat, maka 2 per
S pangkat 3 sama dengan S dikali Laplace X pangkat 2, yang artinya Laplace X pangkat 2 sama dengan 2 per S pangkat 3. 6. Transformasi Laplace dari turunan yang lebih tinggi. Transformasi Laplace dari turunan yang lebih tinggi dari satu dapat diperoleh dengan mudah. Misalnya, fungsi S dan GS masing-masing adalah transformasi Laplace dari fungsi X dan X. Berarti Laplace fungsi X sama dengan fungsi S, sehingga Laplace turunan pertama X sama dengan S dikali fungsi S dikurang fungsi 0. Demikian juga Laplace GX sama dengan GS, sehingga Laplace turunan pertama GX sama dengan S dikali GS dikurang G0. Sekarang misalkan GX sama dengan turunan pertama fungsi X, sehingga L Laplace GX sama dengan Laplace turunan pertama fungsi X, di mana G0 sama dengan turunan pertama fungsi 0 dan GS sama dengan S dikali fungsi S dikurang fungsi 0. Sekarang karena GX sama dengan turunan pertama fungsi X, maka turunan pertama GX sama dengan fungsi X. Ini berarti Laplace turunan pertama GX sama dengan Laplace turunan kedua fungsi X sama dengan S dikali GS dikurang G0 sama dengan S buka kurung S dikali fungsi S dikurang F0 dikurang turunan pertama fungsi 0 terkurung. Maka Laplace turunan kedua fungsi X sama dengan S kuadrat dikali fungsi S dikurang S dikali fungsi 0 dikurang turunan pertama fungsi 0. Dengan cara yang sama, maka Laplace turunan ketiga fungsi X sama dengan S pangkat 3 dikali fungsi S dikurang S pangkat 2 fungsi 0 dikurang S turunan pertama fungsi 0 dikurang turunan kedua fungsi 0. Begitu juga dengan Laplace turunan keempat fungsi X sama dengan S pangkat 4 dikali fungsi S dikurang S pangkat 3 dikali fungsi S dikurang S pangkat 2 dikali turunan pertama fungsi X dikurang S dikali turunan kedua fungsi 0 dikurang turunan ketiga fungsi 0. Contoh, carilah transformasi Laplace dari fungsi X sama dengan sin Kx dengan menggunakan Laplace turunan kedua fungsi X sama dengan S pangkat 2 fungsi dikali fungsi S dikurang S dikali fungsi 0 dikurang turunan pertama fungsi 0. Solusi, karena fungsi X sama dengan sin Kx, maka turunan pertama fungsi X sama dengan K cos Kx dan turunan kedua fungsi X sama dengan minus K pangkat 2 sin Kx. Selain itu, fungsi 0 sama dengan 0 dan turunan fungsi pertama 0 sama dengan K. Substitusi di dalam Laplace turunan kedua fungsi X sama dengan S pangkat 2 dikali fungsi S dikurang S dikali fungsi 0 dikurang F turunan pertama fungsi 0, di mana fungsi S sama dengan Laplace fungsi X, akan menghasilkan Laplace minus K pangkat 2 dikali sin Kx sama dengan S pangkat 2 Laplace sin Kx dikurang S dikali 0 dikurang K. Dengan kata lain, minus K pangkat 2 Laplace sin Kx sama dengan S pangkat 2 Laplace sin Kx dikurang K. Jadi S pangkat 2 tambah K2 L Laplace sin Kx sama dengan K. Maka Laplace sin Kx sama dengan K per S pangkat 2 ditambah K pangkat 2. Maaf, ada kesalahan tadi. Jadi maksudnya itu, jadi S pangkat 2 ditambah K pangkat 2 Laplace sin Kx sama dengan K. Maka Laplace sin Kx sama dengan K per S pangkat 2 tambah K pangkat 2. Oke.
Ketujuh, persamaan diferensial yang linear berkoefisien konstan dan non-homogen. Transformasi Laplace dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan berbentuk an fungsi f pangkat n x ditambah a n dikurang 1 fungsi x n dikurang 1 ditambah titik-titik tambah a2 turunan kedua fungsi x ditambah a1 fungsi x tambah a0 fungsi x sama dengan gx, di mana poin pertama an dikurang 1 titik an 2 a1 a0 adalah konstanta yang diketahui, gx adalah pernyataan dalam x yang diketahui, dan poin ketiga nilai dari fungsi x dan turunannya diketahui pada x sama dengan 0. Persamaan jenis ini disebut persamaan diferensial linear koefisien konstan non-homogen. Nilai-nilai dari fungsi x dan turunannya pada x sama dengan 0 disebut sebagai syarat batas. Metode untuk menyelesaikan persamaan orde kedua atau orde yang lebih tinggi, prosedurnya sama dengan menyelesaikan persamaan orde pertama. Contoh, tentukan penyelesaian dari turunan fungsi x kedua tambah 3 dikali turunan pertama fungsi x tambah 2 dikali fungsi x sama dengan 4x, di mana f0 sama dengan 0. Langkah-langkah penyelesaian. Langkah pertama, carilah transformasi Laplace dari kedua sisi persamaan yang menghasilkan s kuadrat dikali fungsi s dikurang s dikali fungsi 0 dikurang turunan fungsi pertama 0 tambah 3 jika buka kurung s dikali fungsi s dikurang fungsi 0 kurung tambah 2 dikali fungsi s sama dengan 4 per s pangkat 2 Laplace turunan kedua fungsi x tambah 3 Laplace turunan pertama fungsi x tambah 2 Laplace turunan 2 Laplace fungsi x sama dengan 4 Laplace x. Kemudian kedua, cari pernyataan fungsi s sama dengan Laplace fungsi x dalam bentuk pecahan aljabar. Substitusikan nilai fungsi 0 dan turunan pertama fungsi 0 yang menghasilkan s pangkat 2 ditambah 3s tambah 2 fungsi s sama dengan 4 per s pangkat 2, sehingga fungsi s sama dengan 4 per s pangkat 2 dikali s ditambah 1 dikali s ditambah 2. Untuk cara ketiga, pisahkan fungsi s ke dalam pecahan-pecahan parsialnya. Jika 4 per s pangkat 2 dikali s tambah 1 dikali s tambah 2 sama dengan a per s tambah b per s pangkat 2 tambah c per s tambah 1 tambah d per s tambah 2. Dengan menjumlahkan semua pecahan parsial di sisi kanan, kemudian menyamakan pembilang. Sisi kiri dengan pembilang sisi kanan akan didapat 4 sama dengan a dikali s dikali s ditambah 1 dikali s tambah 2 tambah b dikali s tambah 1 dikali s tambah 2 tambah c s pangkat 2 dikali s tambah 2 ditambah d dikali s pangkat 2 kali s tambah 1. Dan jika s sama dengan 0, 4 sama dengan 2b sehingga b sama dengan 2. Dan s sama dengan minus 1, 4 sama dengan c minus 1 pangkat 2 dikali minus 1 tambah 2 sama dengan C, dan S sama dengan minus 2, 4 ditambah D kali minus 2 pangkat 2 dikali minus 2 tambah 1 sama dengan minus 4 sehingga D sama dengan minus 1. Samakan koefisien dari S. 0 sama dengan 2A ditambah 3B sama dengan 2A ditambah 6 sehingga A sama dengan minus 3. Sehingga didapatkan fungsi S sama dengan minus 3 per S tambah 2 per S pangkat 2 tambah 4 per S ditambah 1 dikurang S ditambah 2. Setelah itu gunakan tabel-tabel yang ada untuk mencari transformasi Laplace inverse fungsi S, dan juga tentukanlah penyelesaian fungsi X dari persamaan diferensialnya. Fungsi X sama dengan minus 3 tambah 2X tambah 4 eksponensial pangkat minus X dikurang eksponensial pangkat minus 2X. Oke, sekian presentasi dari saya dan terima kasih.